lewat video ya. Tapi sekarang ada temen aku nih, dia mau ngomong sama kalian. Kalian harus dengerin, oke? Tapi temen aku mana ya? Nah, kura-kura, kamu mau ngomong apa tuh sama teman-teman di rumah? Kata sandi yang pertama, aku. Oke, udah tuh ya, kalian dengarkan. Nah, kita percaya kalau Tuhan bisa hancurin iblis pakai kekuatan Tuhan. Amin. Nah, ayo kita mulai nyanyinya ya. Kas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Ada sekali lagi, markas iblis kita hancurin. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi, bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Duh, kayaknya iblisnya udah hancur nih karena kuasa Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Oke, siapa nih yang udah gak sabar buat dengar cerita Tuhan? Pasti udah gak sabar kan? Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau dengar cerita Tuhan, adik-adik. Jangan ada yang berisik lagi, jangan ada yang main-main lagi. Tapi sebelum dengar cerita Tuhan, temen aku mau ngomong lagi nih. Nah, kalian dengerin ya. Kita panggil aja nih, kura-kura. Kata sandi yang kedua adalah COC. Oke, kalian denger kan? Yuk, kita mau mulai dengerin firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan
kita berdoa sebelum dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas puji-pujian Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekolah minggu, apa kabar? Kita ketemu lagi minggu ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin saya cerita tentang apa? Tentang bersyukur. Hari ini saya juga mau cerita firman Tuhan yang lebih seru lagi. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Saya mengundang seorang narasumber. Mau dengar cerita kisahnya? Saya akan panggilkan Bapak Yairus. Oke. Halo adik-adik. Iya, perkenalkan ya. Nama saya Yairus. Siapa adik-adik? Yairus. Oke, bagus ya. Iya, saya adalah kepala tempat peribadatan ya adik-adik ya. Saya ingin menceritakan cerita saya yang luar biasa, yang sangat-sangat luar, super biasa, ya. Jadi bagaimana Bapak moderator? Saya masih bingung ya. Bapak kok tidak bersama anak Bapak ya? Iya, jadi begini ya. Saya ingin menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus. Saya ingin menceritakan kehebatan mukjizat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi, Bapak mau tahu ceritanya kayak gimana? Mau sekali. Iya. Coba Bapak bisa ceritakan ke adik-adik di sekolah minggu ya. Iya, adik-adik juga mau tahu ya gimana ceritanya ya. Kehebatan Tuhan Yesus. Yes. Ya, jadi suatu hari adik-adik, saya mempunyai anak wanita sudah hampir meninggal maksudnya. Lalu saya sudah pasrah dan saya akhirnya ingin meminta bantuan ke Tuhan Yesus. Saya kira ini Tuhan Yesus nih gak bakal nolongin saya. Soalnya kenapa? Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di jalanan, ya iyalah masa di langit. Ya. Lalu Tuhan Yesus ini sedang dikerumuni banyak orang. Kan saya jadi hilang harapan. Saya kira Tuhan Yesus itu tidak akan datang ke rumah saya. Tetapi seketika saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini sedang berjalan dan dikerumuni oleh banyak orang, lalu ada satu wanita yang mengalami sakit yang luar biasa. Lalu wanita itu berjalan dan memegang jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, murid-muridku, hei, ada yang seperti memegang jubah saya, karena ada kuasa yang keluar dari badan, ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Pak Yairus sebentar Pak. Iya, bagaimana? Itu apa betul Pak? Berarti wanita itu yang memegang jubahnya Yesus sembuh dong Pak itu ya? Wah, ini dia yang paling sangat saya kagumkan dari Tuhan Yesus. Ternyata wanita itu sembuh hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus saja. Yang bener Pak? Iyo, Wah. beneran. Lalu Tuhan Yesus bilang,
karena ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Dan dia melihat ternyata wanita itu dan ternyata wanita ini yang memegang jubah saya lalu sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang ke wanita itu, Ibu, ya, Ibu yang memegang jubah saya tadi ya. Iya Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, Ibu telah diselamatkan oleh karena iman ibu. Begitu doang. Pak, beneran itu, Pak? Beneran, karena imannya saja memegang bahwa kalau memegang jubahnya aja bisa sembuh gitu, jubah Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sih. Wah, Pak. Iya. Terus jadi gimana itu, Pak? Yesus itu setelah menyembuhkan wanita itu, dia tetap mau sembuhin anaknya Bapak nggak? Iya, jadi begini ceritanya. Lalu Tuhan Yesus ini, lalu saya menghampiri Tuhan Yesus ceritanya. Bukan ceritanya, memang kejadian. Lalu saya menghampiri Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan tolong, Tuhan bantu sembuhkan anak saya Tuhan gitu. Lalu ada satu orang yang bilang, ya elah, anakmu itu udah meninggal. Lalu Tuhan Yesus bilang, tidak, anakmu masih belum meninggal. Begitu katanya Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus samperin rumah saya deh. Akhirnya si Tuhan Yesus pas sampai depan rumah saya, lalu Tuhan Yesus bilang, hanya ada 3 murid yang boleh masuk ke dalam rumah saya. Siapa aja itu, Pak? Kalau nggak salah Yohanes, Petrus, sama Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya? Iya, Yakobus. Dan nggak ada boleh orang lain yang masuk selain 3 muridnya dia itu. Nah, setelah itu dalam rumah itu cuma ada Tuhan Yesus, 3 muridnya sama saya, istri saya, dan anak saya yang sudah meninggal. Lalu saya mohon kepada Tuhan Yesus gitu. Bagaimana ini Tuhan anak saya? Lalu Tuhan Yesus hanya bilang, Pak Yairus dan saudara-saudara sekalian, anak Pak Yairus ini hanya tidur. Iya, dia bilang begitu. Katanya udah meninggal. Iya, makanya saya juga bingung. Pak, Tuhan Yesus bilang, anakmu itu tidak meninggal, hanya tidur. Lalu akhirnya si Tuhan Yesus memegang tangan anak saya, lalu bangunlah anak saya. Iya, anak saya bangun. Wah, puji Tuhan. Yang bener, Pak. Haleluya, saya. Sampai kaget saya sampai jatuh ke dalam. Anak saya bangun. Lalu saya kasih makan, dia mau makan. Saya kasih minum, dia mau minum. Wah, gila, puji Tuhan, saya bersyukur benar. Anak Bapak itu, wanita itu umur berapa tuh, Pak? Kira-kira anak saya waktu itu masih sekitar 12 tahunan. Kasihan sekali, 12 tahun Iya, ya. 12 tahun sudah meninggalkan, kasihan ya. Iya ya. Wah, Iya. saya yakin, Pak, itu pasti bukan semata-mata itu, Pak. Itu pasti Iya. mujizat Tuhan itu, Pak. Betul. Dan tuh apalagi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percayalah. Iya. Kata kuncinya memang percaya, Pak ya. Iya, betul. Jangan takut, percayalah. Wah, Jadi Bapak itu sebenarnya percaya ya bahwa Yesus Iya. bisa menyembuhkan atau menghidupkan kembali anak Bapak ya. Betul, Pak. Iya. Wah, adik-adik, hebat sekali ya mujizatnya yang Tuhan Yesus telah lakukan. Menurut Pak Yairus ya, Heeh. kalau seandainya waktu itu Pak Yairus tidak percaya, kemudian menyerah, tidak mencari Yesus untuk menghidupkan kembali anak Bapak, apa yang terjadi, Pak, sekarang, Pak? Wah, saya sudah tidak tahu lagi, saya sudah tidak paham, saya sudah tidak mengerti lagi. Barangkali kalau Tuhan tidak membangkitkan anak saya, mungkin saya sudah kecewa. Tapi tidak, saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin, Wah, puji tepuk Tuhan. tangan semua adik-adik ya. Tepuk Hebat tangan. sekali ya kesaksian dari Pak Yairus ya. Iya. Saya percaya, yakin sekali bahwa Yesus yang menyembuhkan, menghidupkan kembali anak Pak Yairus ya.
Karena Pak Yairus itu percaya bahwa Yesus mampu. Ya, jadi adik-adik juga harus percaya, harus beriman ya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu, ya, mampu. Kalau adik-adik percaya, apapun yang adik doakan ya pada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya bukan insya Allah ya Pak ya, tapi pasti ya bisa ya, Iya. Tuhan akan mengabulkan ya. Pasti. Asal adik-adik ya mintanya ya jangan yang aneh-aneh gitu ya, minta PlayStation ya, minta sepeda gitu ya. Ya tapi sih tidak ada yang tak mungkin ya. Aduh, Pak Yairus terima kasih sekali sudah hadir ya Pak Iya. di Baik. ibadah COC Baik. minggu ini. Iya. Pak Yairus ada yang mau disampaikan ke adik-adik? Takutnya besok-besok kita sudah tidak ketemu lagi Pak. Oh iya betul juga ya. Mungkin pesan saya hanya adik-adik percayalah akan mukjizat Tuhan dan jangan pernah takut. Oke adik-adik? Oke. Saya pulang dulu. Oke. Bye. Bye. Oke adik-adik semua, firman Tuhan pada minggu ini telah selesai ya. Kata kuncinya, bukan kata kunci, nanti salah kalian absennya ya. Tapi yang pasti inti dari firman Tuhan hari ini adalah percaya, jangan takut ya. Percaya saja, Tuhan Yesus mampu kok. Kita lagi COVID kayak begini, walaupun tidak bertemu, percaya ya bahwa sebentar lagi COVID akan berakhir ya, bahwa Tuhan mampu memulihkan Indonesia. Oke, adik-adik sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak yang percaya sepenuhnya kepadamu. Kami tidak takut akan apa yang terjadi di dunia ini, COVID, atau apapun itu, kami berserah pada Tuhan, biar Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sudahi ibadah sekolah minggu hari ini, dalam satu nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita tutup, pasti semua sudah nunggu. Saya akan panggilkan lagi si Tarto, oke? Tarto? Kata sandi yang terakhir. Apa yuk kata sandi terakhir? Budi indah. Budi indah. Budi Hita, dadah!